Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rak Buku, Review, Analysis, and Knowledge. Channel yang akan meresensi, menganalisis, dan menambah hasanah pengetahuan dunia buku. Kali ini bersama saya, Sinyo, akan meresensi buku yang keren banget ini dan tebal. Kita lihat apa judulnya. Ensiklopedi Palestina bergambar. Keren banget kan? Ini penulis aslinya Dr. Thoriq As-Suwaidan. Ya, jadi ini terjemahan ya, buku terjemahan. Nah, saya sempat mengintip buku yang aslinya, yang elektronik itu lewat teman saya. Itu nanti akan ada beberapa perbedaan sehingga kita bisa meresensi buku ini lewat perbandingan buku aslinya. Diterbitkan oleh penerbit Zamzam ya, dari Grogol Sukoharjo ya. Penerbit Zamzam ya, keren ini, lambangnya juga keren, Zamzamnya. Diterjemahkan oleh Ustadz Umar Mujtahid LC, tata letaknya oleh Bang Rifai, nggak apa-apa ya kami panggil Bang ya. Jumlah halamannya 632 halaman, covernya hardcover nih. Keren. Wah, ini kalau buang gitu ya. Tuh buku. Beratnya kurang lebih sekiloan gitu, setengah kilo, 1 kilo gitu ya. Harganya kurang lebih di angka 175K atau 175.000 rupiah untuk tahun ini ya. Isinya luar biasa sekali, karena kalau teman-teman nih kan lagi ngetren, kita sedang membahas Palestina. Teman-teman yang suka membahas baik itu lewat video, lewat blog atau tulisan, itu buku ini sebaiknya menjadi salah satu bacaan yang wajib untuk dijadikan rujukan, karena lengkap sekali isinya ya, mulai dari A sampai Z, walaupun sekilas semacam buku sejarah gitu. Karena kalau ensiklopedi itu kan semestinya macam-macam ya, nggak cuma sejarah, tapi is okay. Contohnya ya ada sejarah singkat Palestinanya, kemudian secara asal-usul nama dan sebagainya. Kemudian ada juga kisah-kisah periode sebelum Palestina masuk ke dalam sejarah Islam. Dan ini lengkap sekali ya, saya bacakan saja ya. Ada bab 1 Palestina sebelum Islam, kemudian bab 2 Palestina sesudah Islam. Di dalamnya ada subbab banyak sekali. Bab 3 era Utsmaniyah dan kekuasaan Inggris. Saya kasih contoh subbabnya ya, misalnya Palestina di era Utsmaniyah, kemudian di era Sultan Abdul Hamid II. Kemudian Perang 1 dan pemerintahan Inggris. Bab 5 Palestina di bawah imperialisme Yahudi. Dan intifadah, perlawanan dan perdamaian. Jadi kalau teman-teman bikin konten nih, apalagi sekarang Palestina sedang menjadi sorotan publik ya, itu buku ini wajib dibaca. Jangan sampai kita bikin konten terus tiba-tiba ngawur gitu. Karena kita cuma ya membaca sekilas, kemudian sehingga bisa keliru gitu. Nah, karena aslinya itu berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan, itu akhirnya ada beberapa tata letak menurut kami yang kurang pas ya. Contohnya ada, nanti saya tunjukin ya contohnya. Jadi di aslinya itu bagus tata letaknya. Nah, yang diterjemahan ini karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia, akhirnya tata letaknya ada yang berubah gitu. Nah, itu kekurangan untuk
tata letak yang diterjemahkan ini. Nah, ada kabar apa ya, kalau menyebutnya negatif, bukan negatif sih. Bukan prank juga sih. Kalau kami memahami karena mungkin untuk menghemat biaya. Karena kan ini sudah, kalau di Indonesia buku ini termasuk lumayan mahal ya, di 175.000. Misalnya nih, orang ketika melihat covernya, keren banget gitu ya, ada gambar warna-warninya. Nah, aslinya itu juga di dalamnya berwarna. Nah, yang ini nih ternyata hitam putih gitu ya. Jadi mungkin sedikit akan mengecewakan karena ini aslinya gambarnya keren-keren banget. Ketika saya melihat yang original itu, di mata itu kayak gimana sih kalau kita membaca gitu ya, kemudian cuma isinya hitam putih gitu kan ngantuk ya. Nah, warna-warna tadi itu membantu kita untuk jadi nggak ngantuk gitu. Maksudnya jadi ada variasi di stimulus otak kita. Jadi ini kelemahan utamanya. Pertama, tata letaknya yang tidak sesuai dengan yang aslinya karena terjemahan, dan kita maklum itu. Nah, yang kedua memang minusnya ini gambarnya hitam putih. Tapi is okay lah, karena kalau kita misalnya mau mendidik putra-putri kita, itu bisa dijelaskan, oh ini gambarnya memang hitam putih supaya untuk menghemat harganya yang cukup mahal. Terus buku ini cocok untuk siapa nih? Ya, buku ini cocok pertama untuk teman-teman yang ingin mereview negara Palestina dalam bentuk apapun. Misalnya teman-teman misalnya nih, ada yang mau bikin video untuk apa? Tentang khusus Palestina. Entah itu bentuknya videonya mau video review, musik atau bukan musik ya, maksudnya kadang kan kita bikin apa itu, bikin konten yang berhubungan dengan Palestina intinya. Nah, itu sebaiknya harus membaca ini dulu supaya kita dapat mendapatkan gambaran globalnya. Ya. Kemudian perpustakaan tentu saja, karena tentu akan menjadi rujukan bagi teman-teman yang ingin belajar Palestina. Kemudian orang-orang yang minta maaf ya, biasanya orang-orang yang berlebih-lebih duit nih. Lebih-lebih duit, pengen supaya putra-putrinya nggak kebanyakan main gadget. Itu ini salah satu yang the best untuk dimiliki karena asik supaya anak-anak kita suka membaca. Saya sekedar cerita ya, sharing. Kalau pengen putra-putri kita rajin membaca, suka membaca, maka ya di rumah kita harus kita sediakan buku-buku sebanyak mungkin supaya mereka juga suka baca. Nggak bisa misalnya, kamu jangan kebanyakan main gadget ya, tapi nggak dikasih solusi. Jadi ini salah satu kalau kita mau dijadikan koleksi, ini salah satu yang the best nih buku ini ya. Baik, itu saja untuk video kali ini untuk resensi buku Ensiklopedia Palestina Bergambar. Semoga nanti kita bisa menemukan pembanding yang mungkin lebih bagus lagi, atau saya kurang tahu, tapi ini datang di kita. Oh iya, saya lupa menyampaikan sudah sampai cetakan keberapa yang datang ke kita ini ya. Sebentar, lupa saya sampaikan. Cetakan pertama Maret 2017. Nah, yang dikirim ke kita ini cetakan bulan Juni 2021. Berarti itu masih cukup baru. Oh iya, sebelum saya akhiri video ini ada hal yang terlupa, yaitu untuk referensinya keren ya, ini cukup lengkap. Nah, ada bagian update tentang Palestina di sini sampai 2010.
Pada tanggal 20 Januari 2010, intelijen Mossad Israel membunuh pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas bernama Mahmoud Mabhouh ya. Baik, begitu saja resensi kita kali ini. Jangan lupa subscribe di rak buku channel kita, dan kalau pengen membeli buku ini nih, jangan lupa nih toko langganan kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.